Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Gabe Panggabean, dalam acara informasi seputar SMK Nasional Bandung. Salam pendidikan, NVS, SMK Bisa. Tema kali ini adalah kampanye calon ketua dan wakil ketua OSIS, periode 2020-2021. Pada kegiatan pemilihan umum Ketua OSIS SMK Nasional Bandung periode 2020-2021 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 dimulai pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Tempatnya ada di Aula SMK Nasional Bandung. Jadwal dan ketentuan akan diinformasikan selanjutnya ke kelas masing-masing. Adapun kampanye ini sudah sesuai dengan tahapan dan aturan dari protokol kesehatan. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu para calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2020-2021. Sesuai dengan tahapan proses perekrutan, maka didapatkan hasilnya. Ini dia. Pasangan nomor urut 1 ada Holis Naufal Putra dari kelas 11 Multimedia sebagai calon ketua OSIS. Dengan pasangannya Gandhi Gantira dari kelas 10 Multimedia sebagai calon wakil ketua OSIS. Salam vokasi. Selanjutnya ada pasangan nomor urut 2, ada Idam Darmawan dari kelas 11 Multimedia sebagai calon ketua OSIS. Dengan pasangannya Aura Latifa Janiska Putri dari kelas 10 OTKP sebagai calon wakil ketua OSIS. Salam vokasi. Dan pasangan nomor urut 3 ada Muhammad Rafi Nurdiansah dari kelas 11 Multimedia sebagai calon ketua OSIS. Dan juga pasangannya Abdullah Lutfi dari kelas 10 TKJ sebagai calon wakil ketua OSIS. Halo semua, salam vokasi. Berikut ini ada pasangan nomor urut 4. Ada Dwifa Raherjini dari kelas 11 OTKP sebagai calon ketua OSIS. Dan pasangannya ada Najwa Lena Fitriani dari kelas 10 Elektromedik sebagai calon wakil ketua OSIS. Salam vokasi. Baik, kita mulai kampanye dari pasangan nomor urut 1. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalis Naufal Putra, biasa dipanggil Ben, Beben ataupun Bento. Saya dari kelas 11 Multimedia dan berdiri di sini sebagai calon ketua OSIS SMK Nasional periode 2020 dan 2021. Perkenalkan, nama saya Gandhi Gantira, biasa dipanggil Andi. Saya di sini mencalonkan sebagai wakil ketua OSIS periode 2020-2021. Terima kasih. Hobi saya salah satunya bermain game dan juga belajar fotografi. Terima kasih. Hobi saya bermain game dan juga futsal. Sebagai calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS, di sini kami memiliki visi. Visinya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang menginspirasi dengan melalui karya seni maupun olahraga. Misinya adalah mendorong talent-talent muda untuk mengembangkan lagi bakatnya. Dan kami pun nanti akan mengajak siswa-siswi ke museum-museum, workshop musik untuk mengetahui seni secara langsung. Terima kasih. Baik, itu tadi kampanye dari nomor urut 1. Mudah-mudahan bisa meyakinkan kalau Anda akan memilih pasangan nomor 1. Baik, selanjutnya kita akan saksikan kampanye dari
pasangan nomor urut 2. Ini dia, dipersilakan. Halo semuanya. Saya adalah calon ketua OSIS periode 2020-2021. Nama saya Idam Darmawan, biasa dipanggil Idam. Saya anak kelas 11 multimedia. Hobi saya hobi mengedit. Saya juga hobi berenang. Saya juga jago berenang pas SMP. Halo, perkenalkan. Saya calon wakil ketua OSIS periode 2020-2021. Nama saya Aura Latifah Zaniska Putri, biasa dipanggil Ara. Saya dari kelas 10 OTKP. Hobi saya berenang, lalu mempelajari ilmu bela diri khususnya di bidang karate. Kami sebagai calon ketua OSIS Dan calon wakil ketua OSIS mempunyai visi misi. Visi kami adalah merubah pandangan negatif siswa terhadap OSIS menjadi pandangan yang positif dan menjadikan OSIS SMK Nasional Bandung sebagai wadah aspirasi dan contoh yang baik bagi siswa-siswa SMK Nasional. Misi kami yaitu melanjutkan kegiatan broadcast tiap Sabtu agar siswa dan siswi SMK Nasional Bandung mendapatkan informasi terbaru. Melanjutkan kegiatan gerakan siswa fit, gesit sebagai sarana berolahraga dan menjalin rasa persaudaraan. Semakin panas saja ya kampanye dari nomor urut 2. Baik, selanjutnya kita akan saksikan kampanye dari pasangan nomor urut 3. Kami persilakan. Kami sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS mempunyai visi dan misi, yaitu visi kami menjadikan pelajar SMK Nasional yang disiplin, peduli terhadap pengembangan kualitas siswa bidang rohani, pelajaran, dan pengembangan teknologi terkini. Kedua, pengembangan bakat yang bisa menjadikan suatu kebanggaan dalam bidang apapun. Kami mempunyai misi. Yang pertama, melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan positif antar guru dan siswa. Yang kedua, memfasilitasi semua bakat dan minat seni pada diri sendiri siswa-siswi SMK Nasional Bandung. Terima kasih. Baik, semakin seru saja kampanye yang disampaikan. Kemudian kita akan menyaksikan kampanye dari nomor urut 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Rifa Rahel Disni, nama panggilan saya Dwi. Saya berasal dari kelas 11 OTKP. Saya akan mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS periode 2020-2021. Saya mempunyai hobi beberapa, yaitu seperti melukis, karena saya sangat suka melukis. Lalu saya suka menulis cerita sebagai menyalurkan aspirasi saya. Lalu saya suka mengedit foto, mengedit video, karena di sana saya merasa nyaman dan saya hobi menulis. Perkenalkan, nama saya Nazwa Lena Fitriani. Saya sering dipanggil Nazwa atau Awa. Saya berasal dari kelas 10 Elektromedik sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2020-2021. Hobi saya yaitu menari dan menyanyi. Dari kecil saya suka menari dan menyanyi. Jadi sampai sekarang menari dan menyanyi itu dijadikan sebagai hobi saya. Baiklah, di sini kami sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS mempunyai visi misi, yaitu visi kami adalah menjadikan OSIS sebagai sarana kreativitas, inspirasi, dan aspirasi, dan untuk meningkatkan sekolah sebagai sekolah yang maju, berorientasi ke depan, berakhlak mulia, jujur, terampil, serta menjaga nama baik sekolah dan memajukan sekolah untuk tingkat nasional. Dan misi kita adalah yang pertama, menyelenggarakan kegiatan keagamaan di luar jam sekolah secara berkala. Kedua, mendukung serta memajukan semua kegiatan siswa yang bersifat positif, berlandaskan iman dan juga takwa. Dan yang ketiga, menumbuhkan jiwa nasionalisme lewat kegiatan besar yang diselenggarakan. Keempat, mengharumkan nama sekolah di kancah nasional maupun internasional.
Kelima, menjadikan siswa-siswi lebih ramah dan sopan santun. Keenam, OSIS sebagai penampung aspirasi siswa demi memajukan sekolah. Dan yang terakhir, ketujuh, mengadakan kerjasama dengan sekolah lain dari sisi akademik, olahraga, dan seni. Untuk meyakinkan Anda untuk memilih calon ketua OSIS dan calon ketua OSIS periode 2020-2021, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Baik, pertanyaan yang pertama adalah, apa saja prestasi yang pernah Anda raih, baik itu dari SMK Nasional Bandung maupun di luar SMK Nasional Bandung? Saya akan mulai dari calon ketua OSIS terlebih dahulu, dilanjutkan oleh calon wakil ketua OSIS. Silahkan dijawab. Prestasi yang pernah saya raih mungkin hanya beberapa. Salah satunya adalah saya pernah mengikuti lomba sholawat saat saya masih berada di pondok pesantren. Walaupun saya tidak bisa membawa pulang piala dan sertifikatnya, menurut saya itu adalah prestasi saya. Terima kasih. Untuk prestasi saya sering mengikuti turnamen futsal besar maupun kecil, kabupaten ataupun kota, tetapi belum rezekinya, jadi belum mendapatkan piala juga. Tapi menurut saya itu juga prestasi yang lumayan. Prestasi yang pernah saya dapatkan, saya pernah menjuarai lomba fashion show juara 1 di tahun 2013. Saya pas di SMP juga tahun 2015 pernah ikut lomba basket. Prestasi yang pernah saya raih di luar SMK nasional yaitu menjadi juara kedua di tahun 2017 dalam acara kejuaraan karate. Yang kedua yaitu menjadi juara 1 di kejuaraan karate juga di tahun 2020. Terima kasih. Terima kasih. Prestasi saya yaitu mewakili Kota Garut sebagai peserta di turnamen U16 2018 di Kota Tasikmalaya antar provinsi. Prestasi saya adalah saya pernah mengikuti lomba paskibra se-Indonesia, se-Jawa Barat, dan se-Kota Bandung Raya. Dan saya juga aktif di Pramuka, sering mengikuti lomba LT2. Terima kasih. Prestasi yang pernah saya raih baik di SMK Nasional Bandung maupun di luar SMK Nasional Bandung ialah saya pernah mendapatkan juara 1 tingkat pesantren pada saat kelas 7 dan kelas 8. Lalu saya pernah mendapatkan juara 3 khatam Al-Quran tingkat SD pada saat kelas 5. Setelah itu saya mendapatkan juara 1 tingkat SMP pada saat kelas 7, kelas 8. Dan setelah itu di SMK Nasional Bandung sendiri saya pernah mendapatkan juara 1 tingkat kelas OTKP pada saat kelas 10 akhir dan kelas 11 awal. Prestasi yang pernah saya raih di sekolah maupun di luar sekolah SMK Nasional adalah pernah mendapatkan juara 1 dari lomba MTQ waktu kelas 7 SMP dan juga pernah dapat ranking 10 besar dari SMP. Selain itu, saya juga pernah memenangkan juara 3 lomba tingkat SMP, yaitu lomba menari. Dan lomba qosidahan tingkat SD mendapatkan juara 3. Oke, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ya jawaban dari pertanyaan pertama oleh masing-masing calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Baik, masuk kita kepada pertanyaan yang kedua. Kegiatan organisasi apa saja yang pernah Anda ikuti selama ini? Baik itu di SMK Nasional Bandung maupun di luar SMK Nasional Bandung. Saya mulai dari calon ketua OSIS terlebih dahulu, dilanjutkan oleh calon wakil ketua OSIS. Silakan dijawab.
Organisasi yang pernah saya ikuti sebelum saya pindah ke SMK Nasional, saya pernah mengikuti OSIS juga sebagai anggota, dan dengan materi yang pernah saya ambil dari sana atau dapatkan dari sana, saya ingin menerapkannya kembali di sekolah ini. Terima kasih. Kegiatan organisasi yang pernah saya ikuti adalah di bidang futsal dan juga bidang e-sport. Terima kasih. Organisasi yang pernah saya ikuti di SMK Nasional, saya menjadi OSIS. Nah, sekarang saya mencalonkan untuk menjadi ketua OSIS. Sebelumnya di SMP saya pernah ikut organisasi juga di klub basket saya sebagai anggota. Organisasi yang pernah saya ikuti di SMP, saya mengikuti organisasi OSIS dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Lalu saya mengikuti organisasi dalam klub karate di sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Organisasi yang saya pernah ikuti yaitu di SMP, di Eskul sepak bola, saya mengikuti sebagai pelatih sepak bolanya. Organisasi yang saya pernah ikuti itu ada 5, yaitu Paskibra, Pramuka, Pencinta Alam, Tarang Karuna, dan Persepeda Kota Bandung. Terima kasih. Kegiatan organisasi yang pernah saya ikuti baik di SMK Nasional Bandung maupun di luar SMK Nasional Bandung ialah saya pernah mengikuti organisasi Wirid Remaja pada tingkat SMP, dan di SMK Nasional Bandung saya baru mengikuti kegiatan OSIS. Dan kegiatan yang pernah saya ikuti di SMK Nasional adalah mengikuti audisi nari untuk acara 17 Agustusan. Dan kegiatan yang pernah diikuti di luar sekolah yaitu mengikuti lomba dari desa yaitu Karang Taruna, terus mendapatkan juara 1, dan saya awal masuk SMK Nasional akan mengikuti kegiatan OSIS. Terima kasih. Baik, kami coba dengan pertanyaan ketiga. Ya, mudah-mudahan jawabannya akan semakin meyakinkan audiens untuk memilih Anda yang ada di SMK Nasional. Oke, pertanyaan ketiga adalah, apa hal utama yang akan Anda lakukan kalau Anda terpilih sebagai Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS periode 2020-2021? Saya mulai lagi dari calon Ketua OSIS terlebih dahulu, dilanjutkan oleh calon Wakil Ketua OSIS. Silakan dijawab. Hal utama yang akan saya lakukan jika saya terpilih menjadi Ketua OSIS periode 2020-2021, saya akan mendengarkan segala saran atau masukan dari murid-murid lain, dan insya Allah saya akan menyatakan atau merealisasikan saran atau masukan tersebut. Terima kasih. Bila saya terpilih menjadi Wakil Ketua OSIS, saya akan membantu Ketua OSIS untuk mewujudkan visi misi kami. Terima kasih. Kami terpilih menjadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Yang kami akan lakukan yaitu menciptakan suasana sekolah yang sporty, Smart, positif, religius, tekun, dan berprestasi, serta maju dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Jika saya terpilih menjadi Ketua OSIS SMK Nasional, yang akan saya pertama wujudkan yaitu GPS, Gerakan Pungut Sampah. Dan jika saya terpilih menjadi Wakil Ketua OSIS, saya akan melakukan kegiatan yang religius seperti mengaji Al-Quran rutin setiap pagi. Terima kasih. Hal utama yang akan saya lakukan jika saya terpilih sebagai Ketua OSIS periode 2020-2021 adalah saya akan meningkatkan aktivitas keagamaan seperti tadarus setiap pagi, lalu melaksanakan sholat duha bagi yang muslim,
dan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mendorong kreativitas, produktivitas, juga wawasan untuk peserta didik. Dan hal utama yang akan dilakukan jika saya terpilih menjadi wakil ketua OSIS yaitu melakukan sosialisasi dengan anggota-anggota yang lain, berusaha bersikap ramah dan baik mengintimidasi, tetapi tetap tegas kepada yang lain, terutama adik kelas, supaya mereka tetap nyaman berada di organisasi itu. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari pertanyaan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Untuk lebih meyakinkan lagi, saya akan menyebutkan satu pertanyaan lagi. Ini adalah pertanyaan yang keempat. Baik, apa alasannya sehingga Anda layak untuk dipilih sebagai Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS periode 2020-2021? Saya mulai dari calon Ketua OSIS terlebih dahulu, dilanjutkan oleh calon Wakil Ketua OSIS. Silakan dijawab. Seperti yang saya bilang sebelumnya, saya akan merealisasikan dan terus berusaha untuk memajukan nama sekolah dan meningkatkan talent-talent yang ada di sekolah untuk bisa lebih serius ke hal yang akan lebih difokuskannya. Terima kasih. Kenapa saya layak untuk dipilih menjadi wakil ketua OSIS adalah saya akan mewujudkan visi misi kami yang akan dilakukan. Bukan hanya sekedar kata-kata belaka, tapi akan dilakukan. Terima kasih. Kami layak dipilih juga karena kami memiliki visi dan misi yang nyata untuk memajukan OSIS SMK Nasional Bandung dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Karena visi misi kami insya Allah merubah hal negatif yang ada di SMK Nasional menjadi positif. Karena kami lebih suka untuk menyiapkan rencana dan ditambah dengan pengalaman yang kami punya dan ditambah fasilitas yang kami punya, insya Allah rencana itu akan berjalan dengan terlaksanakan. Alasan saya layak dipilih sebagai ketua OSIS adalah saya akan merealisasikan atau mengaktifkan program kerja yang sebelumnya telah ada, namun belum berjalan dengan aktif dan inovatif. Lalu saya akan meningkatkan minat dan kreativitas melalui ekstrakurikuler untuk membentuk karakter yang aktif, menertibkan kembali peraturan yang sudah mulai longgar, meminimalisir anggapan senioritas karena kakak kelas bukan ditakuti, melainkan untuk disegani, dan meningkatkan peranan dan kinerja dan kerjasama dalam rangka menciptakan kader-kader yang mampu menunjukkan identitas dan eksistensi baik dalam akademik maupun non-akademik. Dan alasan saya layak dipilih yaitu yang pertama, saya tidak akan memaksa anggota lain untuk tetap berada di organisasi ini. Jika dia ingin keluar, akan sangat tidak keberatan untuk memberinya izin, tetapi tentunya saya akan tanyakan alasannya ingin keluar kenapa. Tapi memang ada juga yang sekedar ingin keluar dengan alasan capek, bosan, ataupun masalah dalam dirinya. Terima kasih. Baik, tadi sudah ada 4 pertanyaan yang kita ajukan. Mudah-mudahan kita sebagai Sivitas SMK Nasional bisa menentukan pilihan kita pada waktu yang ditentukan. Baik, sampaikan pesan Anda buat pemilih di SMK Nasional Bandung. Jika kalian ingin mempunyai pemimpin yang pertama tidak punya malu, kalian bisa pilih kami nomor 1. Iya, bisa memilih kami nomor 1 dan juga visi misi kami jelas dan kami juga akan melakukannya dengan sebaik mungkin. Terima kasih. tong poho, Tong hilap, remember, pilih nomor 2. Kadarieu kapemilihan pilih nomor 3. Oke.
Pesan saya kepada seluruh pemilih di SMK Nasional Bandung ialah pilihlah seorang pemimpin yang amanat, taat agama, disiplin, adil, bijaksana, mengedepankan mufakat bersama, serta membawa pengaruh baik untuk bersama, membimbing siswa maupun warga sekolah ke arah yang lebih baik dan selalu berorientasi ke depan. Dan pesan saya jika semuanya memilih adalah hak kebebasan setiap individu. Jadi saya tidak akan memaksa kalian untuk memilih. Semoga kalian sukses dengan pilihan kalian dengan sesuai yang diharapkan. Pilihlah dengan objektif. Terima kasih. Baik, kita sudah sampai di ujung acara. Demikian kampanye dari para calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2020-2021 pada pemilihan umum ketua OSIS SMK Nasional Bandung periode 2020-2021. Ingat, tentukan pilihan Anda, jangan salah pilih, jangan golput, datang ke TPS sesuai jadwal. Karena ini akan sangat berpengaruh dengan nilai PTS Anda bagi kelas 10, 11, dan 12. Sampai jumpa lagi di tema selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Saya Gabe Panggabean pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.